Hai guys, kali ini aku mau bahas sistem informasi kesehatan klinik. Bagi kamu yang punya klinik, wajib simpan video ini ya guys. Nah, jadi sistem informasi kesehatan klinik ini ada 4 user level. Yang pertama ada user admin, yang kedua user dokter, yang ketiga user petugas, dan keempat user apoteker. Nah, jadi aku akan demo setiap user level yang ada. Jadi yang pertama aku akan login sebagai admin. Jadi, ini tampilan pertama jika login sebagai admin. Jadi di sini ada banyak menu. Ada menu antrian, menu pemeriksaan, menu pengambilan obat, menu pembayaran, menu pasien, dan menu user. Kita buka dulu ke menu user. Di menu user ini tersedia semua user dengan 4 level user. Yang pertama ada administrator, yang kedua ada dokter, yang ketiga ada apoteker, dan yang keempat ada petugas. Di sini admin bisa menambah user, bisa mengedit, dan bisa menghapus. Kedua, ada menu pasien. Nah, di menu pasien ini admin juga bisa menambah, melihat detail pasien, dan menghapus. Nah, sekarang kita tambah pasien baru. Kita buat nicknya 16 angka, ini kita kalang aja. Setelah itu kita simpan. Ingat ya, kita akan bermain di user di nama karang-karang ini. Nanti aku akan jelaskan juga alur dari sistem ini bagaimana, tapi kita pakai dengan pasien yang namanya karang-karang ini. Nah, setelah itu data karang-karang, nama pasien karang-karang akan masuk. Berarti sudah berhasil ditambahkan di database. Nah, baru kita lanjut ke menu antrian. Nah, di menu antrian ini itu bisa menambah antrian pasien-pasien di klinik. Nah, dengan cara kita masukkan nick pasien yang udah kita tambahkan tadi. Baru kita paste di sini, baru kita cari. Maka data pasien karang-karang beserta nick, jenis kelamin, usia, dan alamatnya akan tertampil di sini. Kalau dia mau melakukan pemeriksaan di klinik ini dan harus mengantri, maka kita tambahkan ke antrian. Nah, maka si karang-karang ini akan masuk ke sini, ke dalam antrian. Nah, jadi di sini ada status antrian, ada selesai, ada pemeriksaan, ada dalam antrian. Nah, perlu dipahami di sini, yang dalam antrian adalah yang baru sekali ditambah antrian dan masih menunggu untuk dipanggil. Nah, ini dalam antrian. Terus setelah si pasien ini dipanggil, dia dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Petugasnya boleh admin sendiri, boleh yang user sebagai petugas, itu juga boleh. Nah, kita coba di admin ini kita periksa si kita dalam antrian, kita pencet dalam antrian. Nah, maka si admin ini juga selaku petugas itu pertama kali memeriksa tekanan darah, suhu badan, dan keluhan pertama dari si pasien yang baru datang tadi. Nah, seperti ini baru kita simpan. Nah, setelah itu kita perhatikan pasien dengan nama karang-karang yang statusnya tadi dalam antrian itu masuk ke status pemeriksaan, dan siapa yang memeriksa itu nanti adalah dokter. Nanti ketika kita login sebagai dokter, di situ kita melakukan pemeriksaan si pasien karang-karang ini. Nah, jadi itu menu dari antrian. Terus kita masuk ke menu pemeriksaan. Nah, di menu pemeriksaan ini admin bisa melihat detail, baru bisa lihat juga statusnya apakah sedang diperiksa atau belum ditindak dokter sama sekali. Nah, kayak si karang-karang tadi belum ditindak dokter sama sekali, jadi statusnya masih tindakan dokter. Kalau sudah diperiksa atau masih proses, itu statusnya sedang diperiksa. Baru kita masuk ke menu pengambilan obat. Nah, di menu pengambilan obat ini itu bisa lihat detail obat yang si pasien terima dari dokter. Jadi yang nambah
menambah obat si pasien ini adalah dokter itu sendiri, dokter yang akan login, yang akan memeriksa si karang-karang tadi. Baru masuk ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini ada status. Jadi sebenarnya di sini masih manual. Nah, jadi kalau dia belum lunas, dia tinggal tekan aja di status bayar. Dia akan berubah menjadi pending. Nah, ketika si Faruni Dalila mau melunaskan, si admin ataupun petugas tinggal mengklik status bayar aja supaya berubah menjadi lunas. Nah, kita sekarang login sebagai petugas. Nah, jadi ini tampilan awal kalau kita login sebagai petugas. Jadi di menu petugas ini juga sama kayak tadi, itu menunya hampir sama. Ada beranda, ada antrian yang aku udah jelaskan di menu admin tadi. Baru ada pemeriksaan, ada menu pembayaran, dan ada menu pasien. Nah, hanya saja di login sebagai petugas ini tidak ada master data, yaitu user yang memegang sistem informasi ini. Jadi cuman ada profil dari data petugas ini sendiri, dan bisa ganti paspor juga di sini. Jadi ini dia menu dari petugas. Jadi bisa nambah nick, nama lengkap, dan username dari petugas. Nah, sekarang kita login sebagai dokter. Nah, ini tampilan awal dari login sebagai dokter. Jadi ini menu pertamanya. Baru ada pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan ini kita bisa lihat ada 2 orang yang belum diperiksa oleh dokter. Dan kalau cara memeriksanya itu, kita tadi pakai pasien karang-karang, kita pencet aksi tindakan dokter, maka muncul seperti ini. Ini tadi yang udah diisi oleh petugas atau admin. Nah, jadi setelah diperiksa oleh dokter, baru disimpulkanlah di sini sakit apa dia. Misalnya diagnosanya DBD. Tindakannya minum obat aja dan istirahat. Rujukan, ini kalau misalnya mau dirujuk ke rumah sakit atau tidak usah, atau di rumah aja istirahat, bebas. Misalnya kalau tidak usah, baru kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, si dokter juga berwenang untuk memberi resep obat kepada pasien. Dia akan masuk ke tampilan seperti ini, obat untuk pasien. Nah, maka dokter tinggal menambahkan obat untuk pasien. Apa-apa aja obatnya, paracetamol atau antibiotik. Tinggal mengisi field yang ada di sistem ini, baru simpan perubahan. Nah, bisa tambah juga, tambah obat lagi. Baru simpan. Nah, setelah udah simpan, obat berhasil ditambahkan. Ya udah, berarti si pasien tadi yang namanya karang-karang sudah diperiksa oleh dokter dan sudah mendapatkan resep obat dari dokter juga. Nah, baru kita ke menu pengambilan obat. Nah, di menu pengambilan obat bisa dilihat kalau detail obatnya apa aja seperti ini. Si dokter juga bisa menambah obat juga di sini. Jadi ini cuma pengambilan obat. Nah, sekarang kita login sebagai apoteker. Kita logout dulu dari admin dokter. Kita login sebagai apoteker. Nah, di apoteker ini ada menu pengambilan obat. Nah, jadi si pasien tadi mengambil obat ke sini. Ini bisa dilihat oleh petugas apotekernya, baru bisa disediakan obatnya apa, terus dikasih ke pasiennya. Nah, baru di sini juga ada menu obat. Di menu obat ini, apoteker bisa menambah data obat, stok obat, dan semua obat yang akan dipakai dan digunakan di klinik ini. Nanti bisa tambah obat, bisa juga ngedit, bisa juga dihapus. Nah, tadi aku udah menjelaskan 4 user level yang ada di sistem informasi ini. Nah, sekarang aku mau menjelaskan alur dari pemakaian sistem ini. Nah, jadi tadi ada 4 user. User admin, user petugas, user dokter, dan user apoteker. Yang bisa kita lihat di sini. Ada 4 user level. Jadi, user admin sama user petugas itu sama. Yang membuat beda, si admin ini cuma admin lah yang bisa menambah data user ini semua. Nah, lalu alurnya ini seperti ini.
Jadi ada pasien baru datang, maka admin atau petugas menambah data pasien baru. Anggap aja nama pasiennya Lala. Nah, setelah itu pasien barunya akan dimasukkan ke dalam antrian dengan menambahkan nick ke sini, lalu tambah ke antrian. Nah, di sini kita bisa lihat status antrian itu ada 3 warna. Yang pertama yang baru akan masuk ke dalam antrian, yaitu si Lala. Nah, ketika sudah masuk dalam antrian, maka si petugas atau admin mengecek kembali bagaimana keadaan si pasien tersebut. Nah, lalu nanti setelah kita mengecek dengan mengklik dalam antrian ini, nah nanti statusnya akan berubah menjadi pemeriksaan. Nah, setelah udah status berubah jadi pemeriksaan, maka ada user dokter yang akan memeriksa pasien yang baru. Setelah itu, dokter juga yang memberi resep kepada pasien yang baru. Setelah itu, pasien yang baru masuk ke apoteker. Apoteker akan melihat obat yang akan diberikan kepada pasien. Setelah itu, pasien mendapatkan obat, maka pasien kembali ke admin atau petugas dan melakukan pembayaran. Ketika melakukan pembayaran, maka ubah status pembayaran menjadi lunas agar di antrian status antriannya bisa berubah menjadi selesai. Nah, jadi itu alur singkatnya. Bisa kamu coba nanti di rumah. Bagi kamu yang mau source code-nya atau ingin sistem informasi kesehatan lainnya, kalian bisa cek deskripsi. Di deskripsi ada cara gimana bisa mendapatkan source code ini. Sekian dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.